warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosan Adi Mumtaz, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Mauladi Tagung Laksono, nomor absen 15. Kami akan menjelaskan materi tentang sistem koloid. Baik, kita di sini akan menjelaskan tentang sistem koloid. Di dalam sistem koloid terdapat sistem dispersi. Sistem dispersi merupakan sistem apabila suatu zat tersebar merata ke dalam zat lain. Zat yang menyebar akan disebut zat terdispersi. Medium tempat tersebarnya zat terdispersi disebut juga medium pendispersi. Sistem dispersi atau bisa juga disebut dengan persebaran zat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sistem dispersi halus atau biasa disebut larutan, dan yang kedua adalah sistem dispersi koloid. Yang ketiga adalah sistem dispersi kasar, bisa juga disebut suspensi. Nah, di dalam sistem dispersi ini adalah sistem dispersi koloid. Yang selanjutnya kami akan bahas lebih detail lagi tentang sistem dispersi halus, sistem dispersi koloid, dan sistem dispersi kasar. Membahas perbedaan-perbedaan di dalam. Baik, selanjutnya perbedaan larutan, koloid, dan juga suspensi. Larutan memiliki ukuran partikel yang sangat lembut. Larutan ukurannya kurang dari 10 pangkat min 9 meter. Koloid ukurannya lebih dari 10 pangkat min 9 meter, namun kurang dari 10 pangkat min 7 meter. Sedangkan suspensi ukuran partikelnya lebih dari 10 pangkat min 7 meter. Maka dari itu, dari ketiganya, ukuran paling besar partikelnya yaitu suspensi. Berikutnya, larutan memiliki satu fase sehingga ia bersifat homogen. Koloid dan juga suspensi memiliki 2 fase sehingga bersifat heterogen. Larutan karena dirinya merupakan satu fase dan juga homogen, maka larutan tidak bisa disaring. Sedangkan koloid memiliki 2 fase heterogen tapi bisa disaring, itu harus menggunakan saringan khusus, yaitu penyaring ultra. Dan apabila koloid disaring dengan saringan biasa, maka koloid juga tidak bisa disaring seperti halnya larutan. Sedangkan suspensi meskipun menggunakan saringan pada umumnya apapun itu, suspensi dapat disaring. Selanjutnya, larutan bersifat jernih, koloid tidak jernih, suspensi juga tidak jernih. Larutan memiliki partikel stabil sehingga zat terdispersinya dan medium pendispersinya tidak akan memisah. Sedangkan koloid relatif stabil sehingga zat terdispersinya dan medium pendispersinya relatif memisah atau sukar memisah. Suspensi tidak stabil, maka zat terdispersinya dan medium pendispersinya sangat mudah untuk memisah. Dari contoh tiganya larutan, contohnya larutan garam. Sedangkan koloid itu bisa seperti cat, dan suspensi yaitu air kopi. Nah, kami Akan menjelaskan jenis-jenis koloid. Oke, berdasarkan fase terdispersinya dengan medium pendispersinya, koloid ini dibagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan juga gas. Nah, nanti dari padat, cair, dan gasnya ini akan dipecah lagi menjadi Jenis koloid yang memiliki nama-nama tersendiri. Perlu diingat supaya mudah dalam mengingat jenis-jenis koloidnya. Jadi, ingat ya caranya. Padat di dalam cair disebut Sol. sol. Ingat, sol saja. Padat di dalam padat disebut Sol.
namun ada tambahan padat. Jadi sol padat. Lanjut, di bawahnya cair di dalam cair disebut Emulsi. emulsi. Cair di dalam padat disebut Emulsi padat. Nah, selanjutnya gas di dalam cair disebut Buih. gas di dalam padat disebut Buih padat. Nah, kita kembali lagi ke atas. Padat di dalam gas disebut Aerosol. cair di dalam gas disebut juga. Aerosol. Nah, Namun pada fase terdispersi padat kita tambahkan kata-kata padat. padat. Jadi padat di dalam gas disebut aerosol padat. Sedangkan cair di dalam gas hanya aerosol. Antara fase terdispersi dengan medium pendispersinya lebih dominan medium pendispersinya. Dari hasil contoh yang kita paparkan, wujud atau fasenya maka sama dengan medium pendispersinya. Silakan, Dosan. Nah, di sini padat di dalam padat kan sol padat. Di sini Contohnya adalah seperti perunggu. perunggu. Lanjut, padat di dalam cair disebut sol, contohnya Cair. padat di dalam gas disebut aerosol padat, contohnya Asap. dan cair di dalam padat disebut emulsi padat, contohnya Keju. cair di dalam cair disebut emulsi, contohnya Susu. Mungkin lebih mudah mengingatnya Mas Dosan. Bisa sambil ditarik garis. nah ya mungkin bentar. Nah, cair di dalam gas disebut aerosol, Awan contohnya ya teman-teman. gas di dalam padat disebut buih padat, Contohnya adalah apa Mas Dosan? biskuit. Gas di dalam cair disebut buih, contohnya Busa sabun. nah seperti itu. Perhatikan baik-baik cara mudah dari kami untuk mengingat jenis-jenis dalam nama koloid ini. Sol padat, sol aerosol padat, Emulsi padat, emulsi, aerosol, buih padat, dan juga buih. buih. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat koloid. Yang pertama adalah efek tinggal. Efek tinggal adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Contohnya seperti sorot lampu di udara yang berkabut. Dan yang kedua adalah sinar matahari melewati celah-celah dedaunan di saat pagi hari saat berkabut. Lalu ada terjadinya pelangi dan lain-lain. Kemudian sifat yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak atau zigzag partikel koloid karena tumbukan antara partikel-partikel koloid terdispersi oleh medium pendispersinya, menyebabkan sistem koloid stabil atau tidak dapat mengendap. Contohnya debu yang ada di udara ini. Selanjutnya sifat yang ketiga adalah absorpsi, yaitu peristiwa penyerapan partikel atau ion molekul pada permukaan koloid, menyebabkan partikel koloid memiliki muatan. Contohnya penjernihan air menggunakan tawas, lalu pemutihan gula tebu dan lain-lain. Keempat yaitu sifat elektroforesis, bergeraknya partikel-partikel koloid yang bermuatan karena pengaruh medan listrik. Nah, contohnya itu seperti penentuan muatan suatu partikel koloid. Dan yang kedua adalah identitas DNA, cara kerja kontrol atau penyaring debu, dan lain-lain. Baik, selanjutnya sifat koloid yang kelima, yaitu koagulasi. Penggumpalan partikel-partikel koloid karena adanya pemanasan, penambahan elektrolit atau
penambahan koloid yang muatannya berlawanan. Contohnya, pengolahan karet dari lateks, pengendapan lumpur dengan tawas, dan juga pembentukan delta dari muara sungai. Selanjutnya yang keenam, dialisis. Pemurnian koloid dari partikel-partikel atau ion molekul pengotor yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Contohnya seperti proses cuci darah, proses kerja ginjal membersihkan darah. Dan yang terakhir, koloid pelindung, yakni koloid yang dapat melindungi koloid lainnya dari proses koagulasi yang telah dijelaskan tadi. Contohnya penambahan gelatin pada es krim dan penambahan kasein pada suhu.